Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini masih ada satu kelanjutan lagi dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Rama Atmaja. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Nyupang Bedul atau Pesugihan Babi Nyepet. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seketika pandangan berubah menjadi gelap gulita. Tetapi terlihat sebuah pusaran, seakan pintu untuk menuju dimensi berbeda. Perlahan pandangan mata kian membaik dan aku berada di tempat berbeda. Yang tadinya aku hanya melihat diriku yang pingsan, tetapi sekarang melihat diriku yang dikejar sundel bolong. Yang tadinya tidak ada perumahan warga, sekarang ada. Tetapi sosok-sosok lain masih ada. Mereka melihat dan tertawa, seolah aku saat itu menjadi tontonan yang menghibur mereka. Tiba di saat aku berdoa dan mulai pasrah. Tampak cahaya putih datang menyilaukan mata. Aku yang dimimpi mulai pingsan, dan yang tadinya ada cahaya berubah menjadi seorang lelaki menggunakan pakaian serba putih dan sorban yang menempel di pundaknya. Rupanya Ustadz Amir. Dia memukulkan tasbihnya ke wajah sundel bolong itu. Makhluk itu langsung menjerit teriak panas-panas dan terbang menjauh. Riuh ramai suara tertawa berubah menjadi hening. Satu persatu makhluk tersebut menghilang. Ustadz Amir mendekati tubuhku yang tergeletak di tanah. Dia mengangkat tubuhku dan pandanganku pun beralih ke jalan waktu aku pingsan. Ya, aku masih melihat tubuhku yang terbaring di jalan itu. Tapi ada diriku lain yang masih digendong sama Ustadz Amir. Ustadz mulai menurunkan tubuhku dengan perlahan. Dia meletakkan tubuhku di atas tubuhku yang tergeletak di jalan. Aneh, tubuh yang dia letakkan di atas tubuh yang tergeletak menyatu. Tubuh yang dia gendong dan pegang masuk ke dalam tubuh yang tergeletak di jalan setapak itu. Apakah itu tubuhku? Apa yang tadinya dia gendong arwah atau rohku? Terus aku yang sekarang ini apa? Tanyaku dalam hati. Aku terbangun dan orang pertama yang aku lihat adalah Suci. Dia tersenyum, seolah mengatakan kalau temannya sudah menunjukkan apa yang telah terjadi padaku. Lah, sudah tidur berapa hari? Tanyaku pada Jamila yang duduk di kursi sebelah sambil memperhatikan. Sebulan, Mas, jawabnya. Tapi apa? Tanyaku penasaran. Tapi bohong, jawabnya sambil tertawa. Tidur 5 menit juga tidak ada kok, Mas. Timpalnya mulai serius. Mila nih, ditanya serius malah bercanda. Keluhku sambil sesekali melihat Suci dan dia pergi meninggalkan aku dan Jamila yang masih di ruang tamu. Mas, sudah bisa ngomong ya? Tanya Jamila tersenyum. 3 hari kemana saja? Timpalnya mulai berdiri dari tempat duduk sambil melotot dan meletakkan kedua tangannya di pinggang. Aduh, semua berubah setelah negara api menyerang. Gumamku dalam hati. Tidak kemana-mana, tiduran di jalan. Jawabku bingung, karena tidak mungkin memberitahu kejadian yang sebenarnya. Tidak mungkin, pasti punya cewek simpanan. Ketusnya memincingkan mata. Tidaklah bos, sumpah. Aku tidak bohong. Iya gak Son? Jawabku mencari Suci. Namun dia tidak ada dan mungkin tahu akan terjadi hal seperti ini. Jadi dia menghindar dan mungkin sedang nguping di dalam kamar. Alasan apa itu? Sudah mengaku saja. Teriaknya sambil mengambil sapu dan memukulkan ke arah kursi. Mila sayang, ayah ini bukan buaya. Ayah setia kok sama kamu. Bukannya kamu tahu bahwa aku berjanji akan setia.
Bahkan bulan dan bintang yang menjadi saksinya. Tuturku dengan gaya bahasa lembut dan mencoba duduk sambil memegang kedua tangannya. Iya mas, Mila percaya, jawab Jamila tersenyum. Tapi, timbalnya terpotong. Tapi apa? Tapi ntar malam tidur di luar, jangan di kamar, ketus Jamila sambil melepaskan pegangan tanganku dan bangkit berdiri meninggalkan aku. Lah, tidak percaya? Tanyaku sambil terus melihat ke arahnya. Percaya? Bilangnya percaya, tapi kok bilang gitu? Iya, masnya tidur di luar dulu. Nanti kalau Suci tidur, mas masuk. Biasa mas, agak maleman, jawab Jamila tersipu. Lanjut berjalan pergi ke arah dapur untuk masak. Beberapa tahun pun berlalu. Tiba lagi di masa susah, masa di mana aku hanya bisa makan dan tidur di rumah. Aku menganggur dan stok makanan di dapur sudah kian menipis. Malam ini kita hanya makan seadanya. Tetapi yang membuatku sedih, kedua orang yang aku sayang tidak pernah mengeluh dengan semua keadaan ini. Aku takut kalau besok sudah tidak ada yang bisa dimakan. Sehabis makan, aku beranikan diri ke rumah Kang Warkam untuk meminjam uang. Sampai di rumahnya, pintu aku ketuk beberapa kali sambil mengucap salam. Assalamualaikum. Aku terus mengetuk sambil mengucap salam, namun tidak ada yang menjawab. Ku coba memegang daun pintu dan ya, pintu bisa aku buka. Pintunya tidak dikunci. Karena merasa ada yang aneh dan takut ada maling masuk, aku pun masuk ke rumah dengan mengendap-endap. Aku terus mengendap sampai terlihat kamar yang terbuka, tidak sengaja ditutup. Kamar Pendi, anak kedua Kak Warkam yang tengah tertidur pulas seorang diri. Aku teruskan mengendap sampai di kamar almarhum Prapto. Aku langsung teringat kalau Mbak Raini pernah bilang Kang Warkam melarangnya masuk ke kamar tersebut. Jiwa penasaranku bergejolak. Sambil melihat kanan dan kiri, dirasa tidak ada orang. Aku mencoba mengintip ke dalam kamar melalui lubang kunci. Dek, jantung berdegup kencang. Tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Kulihat Mbak Raini ada di dalam sedang menjaga lilin yang menyala. Di antara lilin ada bunga dan beberapa sesaji. Teriak Mbak Raini di dalam kamar. Aku bingung dan berusaha kabur. Namun dengan sigap Mbak Raini membuka pintu. Oh, kamu Run, sudah tahu apa yang telah terjadi? Tanya Mbak Raini menghentikan langkah kakiku. Aku mematung dan masih membelakangi Mbak Raini. Belum sempat aku menjawab, dia lanjut berucap. Mbak yang nyuruh kakakmu ngepet. Masa hidup mau miskin terus? Mbak juga mau kaya. Bodohnya kakakmu, mau disuruh begitu. Jelasnya sambil tertawa. Ucapannya Mbak Petir menggelegar. Hatiku langsung sakit setelah mendengar ucapannya itu. Oh, jadi apa yang terjadi saat ini karena Mbak? Tanyaku emosi, membalikan badan menatap Mbak Raini penuh benci. Iya, benar. Mau lapor ke warga, lapor saja. Lagian keluargamu sudah pernah makan uangku. Kamu lapor, anakmu jadi tumbal. Ancamnya membuatku tambah kesal. Sakit, hatiku sakit. Seakan tercabik-cabik oleh ucapannya. Tetapi tidak bisa aku pungkiri kalau keluargaku pernah makan uang itu. Menyesal tidak ada gunanya lagi bagiku. Wanita iblis, teriakku sambil berpaling meninggalkannya dan secepatnya keluar dari rumah si wanita biadab. Awal niat ingin pinjam uang, malah mendapatkan hal yang tidak bisa aku percaya. Kalau bukan Mbak Raini sendiri yang mengucapkan kalimat itu. Aku terus bergumam dalam hati, sampai tidak memikirkan orang-orang yang berpapasan, hingga Assalamualaikum. Run, kamu kenapa? Harus berapa kali lagi aku mengucapkan salam? Tanya seseorang yang ternyata Ustadz Amir. Waalaikumsalam, maaf tidak tahu. Sedari tadi aku perhatikan kamu mengeluhkan sesuatu. Memang ada apa? Tanyanya lagi. Tidak ada apa-apa. Yakin tidak ada apa-apa? Tanyanya tidak percaya. Iya, tidak apa-apa. Aku menunduk dan terdiam. Tangan Ustadz masih memegang pundak kananku. Lalu aku teringat kejadian waktu itu yang sampai sekarang belum berani bertanya apalagi berterima kasih.
Oh iya, terima kasih untuk waktu itu. Terima kasih untuk apa? Tanya Ustadz Amir tersenyum. Karena waktu itu sudah menolongku. Jelasku mengangkat kepala dan melirik ke arah wajahnya. Menolong apa? Tanyanya tersenyum sambil menepuk-nepuk pundak beberapa kali dan semakin lama semakin keras. Aku mengerti apa maksud Ustadz seperti ini. Mungkin agar aku diam dan tidak menceritakan kejadian tersebut pada orang lain. Suara pukulan kentungan terdengar, seraya disusul dengan teriakan. Bedul, bedul. Ayo kita ke sana. Pintaku refleks, mendengar suara kentungan dan ada yang meneriakkan babi. Ayo, balas Ustadz singkat. Dengan segera kita berlari ke arah suara tersebut, tepatnya di pos ronda. Semoga bukan Kang Warkam. Gumamku yang entah kenapa masih tidak rela kalau terjadi apa-apa dengannya. Padahal aku tahu kalau kakakku yang asli ada di tempat berbeda. Sampailah di area pos ronda. Beberapa warga mendekati Pak Somad dan Pak Sakri sambil bertanya perihal apa yang mereka lihat. Di sana babinya, tunjuk Pak Sakri ke area kebun milik Bu Ija. Aku dan Ustadz hanya diam sambil mengamati apa yang tengah terjadi. Lalu ada salah satu warga mendekat. Ada Ustadz, ucap Gepeng dengan sedikit sempoyongan, disertai aroma naga. Iya Mas Gepeng, ada apa? Ustadz tersenyum. Ya kalau ada Ustadz, kami tidak takut. Lah, aku mah takut. Kalian saja ke situ, biar aku sama Kirun tetap di sini. Pinta Ustadz dengan ekspresi ketakutan sambil bersembunyi di belakangku. Lah, Ustadz penakut. Ayo, biar aku yang maju di depan. Ujar Gepeng menyombongkan diri dan menggiring para warga ke kebun milik Bu Ija. Para warga mulai masuk. Tidak jauh, mereka melihat sosok hitam mirip binatang atau babi, namun bertubuh agak besar. Sakri, itu babinya? Tanya Gepeng. Iya itu. Awas nih, Gepeng yang tidak takut sama babi mau mendekat. Minggir semua, ucap Gepeng menepuk dada beberapa kali. Gepeng berjalan sempoyongan, mendekati sosok yang dibilang babi. Tetapi sebelum mendekat, dia mencari ranting, mungkin guna untuk memukul babi tersebut. Semakin dekat Gepeng dengan makhluk itu, dia pun sudah mengambil kuda-kuda sambil menaikkan ranting tinggi-tinggi ke udara, lalu memukulkannya tepat ke arah pantat sambil berujar, "Ini babinya, rasakan." Makhluk itu dipukul beberapa kali, lalu membalikan badan seraya berucap dan menanduk perut si Gepeng hingga dia terpental. Warga mulai panik, tetapi kepanikan warga berubah menjadi suara tertawa. Saat makhluk itu membalikan badan, warga masih tidak tahu. Tetapi saat melempar Gepeng hingga terpental, barulah warga sadar kalau sosok itu bukan babi, tetapi anak kerbau. Wah, itu mah bukan babi, tapi sadul, ucap Parmin. Enak saja anakmu Kalimin, balas Sadul. Pak Somad dan Pak Sakri hanya diam, keduanya menunduk karena merasa malu. Namun seakan tidak ada satu warga pun yang menyalahkan keduanya. Lala, anak kerbau siapa itu lepas? Teriak Pak Somad sambil tertawa untuk menutupi kesalahannya. Lah, anak kerbau aku ini. Jelas Pak Rohim mendekati anak kerbau tersebut. Akhirnya warga beramai-ramai membantu Pak Rohim untuk menangkap anak kerbau peliharaannya yang lepas. Sedangkan aku dan Ustadz Amir minum kopi di pos, sambil melihat warga yang berbondong-bondong menggiring anak kerbau tersebut. Mungkin inilah alasan Ustadz Amir pura-pura takut dan lebih memilih tinggal di pos. Tetapi aku bingung, kok bisa dia tahu, padahal belum ke sana untuk melihatnya. Kamu gak pulang? Tanya Ustadz. Masih pingin di sini? Memangnya ada masalah apa? Cerita saja sama aku. Lagian kita kan teman, mungkin aku bisa membantu. Tanya Ustadz sambil menyeruput kopi. Aku sedang pusing, soalnya akhir-akhir ini tidak bekerja dan stok makanan di dapur sudah kian menipis. Jawabku sambil meminum kopi. Oh, mau tidak mengurus kambing punyaku? Soalnya Pak Duryat yang biasanya mengurusi kambing sedang sakit, pinta Ustadz.
Betapa senangnya mendengar kalimat tersebut. Tanpa pikir panjang, aku langsung menerimanya. Iya mau, maaf nih sudah merepotkan, ucapku tersibuk. Yang ada, aku yang merepotkan kamu karena menyuruhmu mengurus kambing punyaku, jelas Ustadz tersenyum kecil. Tidak lama, Pak Duriat meninggal dunia dan mengurus kambing menjadi pekerjaan sehari-hariku. Tanpa terasa waktu cepat berlalu. Kini Suci sudah menginjakan kaki di kelas 6 sekolah dasar dan tidak lama lagi menuju hari kelulusan. Sedangkan Kang Warkam sudah mempunyai satu anak lagi berjenis kelamin perempuan dan namanya Ita. Ita berumur 2 tahun, sedangkan Pendi sudah masuk sekolah dasar. Sedari dulu aku dan Jamila tidak punya anak lagi. Karena berpikir satu anak sudah cukup. Untuk pekerjaan yang awalnya hanya menjadi pengembala kambing, kini berubah menjadi peternakan kambing. Pagi ini sebelum berangkat kerja, Jamila menghentikan langkah kakiku yang hendak keluar rumah. Mas, panggil Jamila. Ada apa lah? Mila hamil mas, jawabnya tersipu malu. Yang benar, alhamdulillah, balasku menghampirinya dan langsung memegang perut Jamila. Suci sudah tahu, tanyaku yang dijawab Jamila dengan menggelengkan kepala. Aku langsung bergegas ke kamar Suci untuk memberitahukan kabar gembira ini. Suci pun senang kalau dia dengar mau punya adik. Yang awalnya tidak ingin punya anak lagi, tetapi setelah diberikan anugerah dengan hamilnya Jamila, semuanya berubah. Awal kebahagiaan yang begitu sempurna dan akan menjadi sebuah akhir bagi si nyumpang bedul atau pesugihan babi ngepet. Selang beberapa bulan kandungan Jamila mulai membesar dan tidak lama lagi anak keduaku akan lahir ke dunia. Senang bercampur bimbang, itulah yang aku rasakan. Karena akhir-akhir ini kambing Ustadz Amir banyak yang mati diserang penyakit. Bingung dengan biaya persalinan dan bingung pula dengan biaya untuk Suci yang sudah mau masuk sekolah menengah pertama. Mau pinjam uang sama Ustadz, hati berasa tidak enak. Mas, jangan dilamuni, nanti kalau rezekinya gak bakal kemana. Jadi mending mas pinjam uang saja sama Kak Warkam. Nanti kalau punya uang, tinggal bayar saja, pinta Jamila. Tidak, jawabku dengan nada tinggi, karena emosi saat teringat keluarga terkutuk itu. Aku langsung bangun dari tempat duduk dan pergi dari rumah untuk menyegarkan pikiran yang sedang tidak karuan. Hari berikutnya, libur kerja. Jadi aku menghabiskan waktu untuk tiduran. Tidurku terganggu kala mendengar suara tangisan. Aku terbangun karena suaranya seperti Jamila. Lah, kamu kenapa? Tetapi Jamila hanya menggeleng, tidak mau menjawab. Aku mencoba untuk terus menenangkannya. Tidak lama, akhirnya dia mau memberitahukan kenapa dia sampai menangis. Mila pergi ke rumah Kak Warkam, niat mau pinjam uang, malah dihina habis-habisan. Jelas Jamila yang masih sedikit terisak. Marah? Ya, aku sangat marah ketika mendengar apa yang Jamila jelaskan. Emosiku tidak lagi bisa terbendung. Run, bunuhlah, bunuh, dia itu bukan kakakmu. Terdengar suara yang seakan berbisik. Bunuh Run, bunuh. Suara itu kembali berbisik. Suara itu terus berbisik sepanjang hari, sampai tiba waktu sore dan aku langsung bergegas pergi ke dapur, mengambil golok yang biasanya untuk motong rumput. Aku mengasah golok tersebut sampai lama, hingga benar-benar tajam dan bisa untuk membunuh orang. Tidak terasa waktu maghrib dan isya pun terlewat. Namun aku masih terus mengasah golok tersebut. Mas, mengasah golok untuk apa? Dari sore sampai habis malam tidak selesai-selesai, tanya Jamila khawatir. Buat besok, potong rumput, takut tidak sempat, jawabku dengan nada yang masih terbawa emosi. Tepat pukul 12 malam aku keluar rumah lewat pintu belakang sambil membawa golok yang begitu tajam. Sampai di rumah Kang Warkam dengan mudah bagiku membuka pintu karena memang tidak pernah dikunci. Aku masuk dan kamar pertama yang aku kunjungi adalah kamar almarhum Prapto. Namun di sini tidak ada seorang pun. Bagus, berarti si babi tidak pergi untuk mencari mangsa, gumamku karena melihat kamar dan barang-barang untuk ritual ditinggalkan begitu saja. Kini tujuan selanjutnya kamar si babi dan perempuan iblis. Tanpa ragu aku melangkah mendekati kamar tersebut.
Pintu aku buka dengan perlahan. Terlihat Kang Warkam tidur pulas dengan posisi tengkurap. Di sampingnya ada Mbak Raini yang tertidur menghadap tembok. "Matilah babi!" teriakku mengangkat golok ke udara dan menghujamkan ke tubuh beberapa kali. Mbak Raini kaget. Dia terbangun sambil teriak meminta tolong. Tetapi aku tidak memikirkan dia dan terus melanjutkan tindakanku. Darah membanjiri ranjang dan tidak lama sosok Kang Warkam berubah menjadi babi seutuhnya dengan tubuh tercapik-capik. "Itu tuh kakakmu. Kenapa tega sekali?" tanya Mbak Raini menangis. "Dia kakakku, tapi bukan kakakku. Mendadak kaya, cuy, tapi dengan cara yang salah," lanjutku teriak dengan nada emosi. Membunuhlah seakan tidak puas. Aku melangkah keluar kamar mereka berdua dan kali ini aku menuju kamar kedua anaknya. Run, sudah, pinta Mbak Raini sambil menangis, sedangkan kedua tangannya memelukku dari belakang dengan begitu erat. Dengan sekuat tenaga aku melempar Mbak Raini, dia tersungkur ke lantai. Sedangkan kepalanya berdarah membentur dinding. Aku memasuki ke kamar anaknya dan menghujamkan golok ke leher kedua anak tersebut. Dan ya, kedua anaknya sama, tubuh mereka berubah menjadi babi. Teriakan dan tangisan Mbak Raini terdengar oleh warga sekitar. Lalu warga pun mengumpulkan massa dan berbondong-bondong mendatangi ke kediaman Kang Warkam. Semua warga merangsek masuk. Warga kaget dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihatku berlumuran darah sambil memegang golok. "Astagfirullah Run, istighfar," teriak Ustadz Amir. "Astagfirullahaladzim," ucapku. "Ustadz Amir, apa yang telah aku lakukan?" tanyaku terduduk sambil melepas golok dan menangis. Ustadz Amir berlari mendekatiku dan menendang golok yang terjatuh di lantai agar menjauh dariku. Dia memeluk dan mencoba membangunkanku. Warga mulai berlarian, ada yang masuk ke kamar Kang Warkam dan ada yang masuk ke kamar Ita dan Pendi. Dan ada juga yang berusaha menolong Mbak Raini. "Astagfirullah, Tat. Ustadz!" teriak salah satu warga dan disusul warga lain dengan teriakan yang sama. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilihat. Berita tentang kejadian ini menyebar luas ke seluruh warga. Namun warga melarang kalau sampai kejadian tersebut sampai didengar warga dari desa luar. Perkebunan milik Kang Warkam habis terbakar. Seakan ada warga yang membalas dendam dengan apa yang pernah keluarga Kang Warkam lakukan. Tidak itu saja, rumah yang tadinya seperti rumah bebek dan sekarang menjadi rumah megah bak istana habis dirusak warga dan dibakar. Mobil, motor, dan harta benda lain pun ikut hangus terbakar. Dan untuk nasib Mbak Raini, dia menjadi orang gila. Kita yang berusaha menampungnya ditolak dan dia menjadi gembel jalanan. Inilah akhir kisah Nyupang Bedul atau pesugihan babi ngepet. Aku pun berpesan agar kalian tidak mempercayai cerita ini sampai 100%. Karena apa yang mungkin orang ceritakan akan berbeda dengan apa yang aku ceritakan. Bahkan orang yang tinggal di desa tersebut pun tidak tahu dengan cerita ini. Entahlah, apa mungkin saking lamanya atau dari satu orang ke orang lain menjadi berbeda dan sampai salah menamakan desa asli untuk kejadian ini. Wallahu a'lam. Intinya, kita ambil saja hikmah yang ada dalam kisah ini. Karena sesusah-susahnya kita hidup, kita punya Tuhan. Kita bisa minta padanya, bukan minta sesuatu ke setan yang jelas dilarang oleh agama. Dan kalau kita memang tergolong orang mampu, ingatlah, karena harta yang kita punya adalah titipan semata. Dan kalau Tuhan menghendaki untuk mengambil harta kita, itu sangat mudah baginya. Janganlah menjadi sosok yang sombong dikarenakan kita kaya. Lantas kita bisa dengan enaknya mencaci maki orang-orang miskin. Pernahkah berpikir, tanpa orang miskin maka tidak ada orang kaya. Orang kaya yang punya perusahaan, pasti mereka membutuhkan bantuan dari si miskin. Karena tidak mungkin dia kaya tanpa bantuan dari seseorang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya
tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.